Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwan dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Khususnya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik. Alhamdulillah, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkah ini Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Di antaranya adalah ibadah puasa, dan juga alhamdulillah pagi ini pun kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu untuk mempelajari Al-Qur'an. Yang insyaallah untuk pagi ini sesuai yang diminta, insyaallah kita akan isi dengan tema sudah benarkah Al-Fatihah kita? Jadi sudah benarkah bacaan Al-Fatihah kita? Ini pertanyaan, tapi tidak perlu dijawab ya, dalam hati saja, kira-kira sudah benar atau belum. Baik. Kalau antum misalkan menyadari, oh sepertinya ana belum benar, insya Allah mudah dibenerin. Tapi kalau ana sudah benar kok, sudah susah dibenerinya. Kalau benar-benar alhamdulillah. Tapi kalau cuman merasa benar, ya sudah susah biasanya dikoreksi. Ya maka untuk mengetahui benar atau tidak, ya tentunya timbangannya adalah dengan ilmu, di mana kita mempelajari cara baca yang benar sesuai dengan yang diajarkan. Saat membaca Al-Quran, ya, sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran ketika kita baca, maka itu menjadi ibadah. Walaupun kita belum tahu maknanya, kita nggak tahu ini isinya apa, artinya apa, itu sudah diganjar setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi saat baca alif lam mim itu pahalanya 30. Ini padahal belum tahu artinya apa, enggak faham. Ya, sudah mendapatkan kebaikan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan pahala tersebut pun, ya, kita perlu sadari bahwasanya baca Al-Quran juga merupakan ibadah, ya. Sehingga ibadah kalau pengen diterima sehingga mendapatkan pahala itu enggak sembarangan cara melakukannya. Ya, kita sadar bahwasanya syarat diterimanya ibadah itu ada 2, yaitu ikhlas dan juga ittiba'. Ikhlas, urusan kita dengan Allah, hanya kita dan Allah yang tahu kita baca Al-Quran ini ikhlas atau enggak. Yang kedua ittiba'. Ittiba' ini bisa diketahui oleh orang lain karena jelas caranya. Caranya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, sekarang Rasulullah sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Akan tetapi dengan mempelajari ilmu kita tahu bagaimana bacaan Nabi SAW. Ya, sebagaimana disebutkan dalam haqqut tilawah, fa'ala qali'il Qur'an ay ya'khudha qira'atahu an tariqit talaqqi wal isnad. Maka wajib bagi orang yang baca Al-Qur'an untuk mengambil bacaan Al-Qur'annya tersebut dengan cara talaqi, belajar langsung dengan guru. Ya, bukan otodidak belajarnya, baca-baca sendiri kemudian lihat buku tajwid, oh ini mat panjang 2 harokat 4 harokat, oh ini bacanya gunnah, oh ini makhrajnya di sini sifatnya seperti ini. Pas di depan guru salah semuanya. Kenapa? Karena belajarnya otodidak. Maka yang pertama perlu untuk talaqi, belajar langsung dengan guru, wal isnad, dan juga memperhatikan runtutan
sanadnya, maksudnya gurunya ini belajar dari guru atau tidak. Anis syuyukhil akhidina an syuyukhihim, dari guru-guru yang gurunya tersebut belajar dari guru-gurunya juga. Ya. Kemudian apa? Kayyasila ila ta'akkudin min anna tilawatahu tutabiqu ma jaa'a an Rasulillah. Sehingga sampai kepada kepastian bahwasanya bacaannya tersebut sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi kita belajar kepada seorang guru, gurunya belajar dari gurunya lagi, terus sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga bacaannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini, jadi perlu untuk belajar langsung dengan guru dan juga memperhatikan guru kita. Taib. Dan kalau kita melakukan tersebut, insya Allah ya, selain ikhlas dan juga ittiba', insya Allah amalan tersebut akan diterima dan bernilai pahala insya Allah. Terlebih lagi adalah surah Al-Fatihah ya, di mana surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib ya, untuk kita hafalkan. Kenapa? Karena dia adalah rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah salat seseorang jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Para ulama mereka berpendapat terkait dengan menghafal Al-Qur'an. Kalau menghafal Al-Qur'an secara penuh 30 juz ya, maka ini dibagi hukumnya. Kaum muslimin harus ada yang hafal Al-Quran 30 juz, itu wajib. Sehingga menghafal Al-Quran 30 juz ya, hukum secara global dari kaum muslimin hukumnya wajib. Tapi kalau personal tidak wajib. Maksudnya setiap orang wajib 30 juz, tidak. Tapi di antara kaum muslimin harus ada yang hafal 30 juz. Jadi hukum secara global kaum muslimin harus hafal 30 juz. Tapi secara personal setiap kaum muslimin tidak wajib untuk hafal 30 juz. Akan tetapi bagi thalibil ilmi, apalagi seorang dai, maka seolah sudah menjadi kewajiban di dalam menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kenapa? Karena nantinya dia akan mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran. Bagaimana tidak dia menghafalkan Al-Quran? Sedangkan sumber agama ini dari Al-Quran. Nanti bagaimana dia berdalil kalau tidak hafal Al-Quran? Ya. Sungguh mengherankan orang yang mungkin retorikanya bagus, tapi ketika menyebutkan ayat ya salah-salah. Ya, maka ini mengherankan. Harus dihafalkan Al-Quran tersebut. Nah, kemudian ada surat yang wajib dihafal menurut kesepakatan para ulama, dihafal oleh kaum muslimin secara personal. Semuanya wajib hafal, yaitu surah Al-Fatihah ini. Jadi dari segi dihafalnya wajib dihafal ya. Kemudian juga wajib untuk dibaca dengan baik, terhindar daripada kesalahan. Atau dalam ilmu tajwid dikenal kesalahan itu dengan apa? Lahan. Lahan itu artinya kesalahan. Ada lahan jali, kesalahan yang jelas, ada lahan khafi, kesalahan yang samar. Kesalahan yang jelas maksudnya yang jelas bagi orang yang bisa membaca Al-Quran atau orang Arab yang mengerti bahasa Arab. Kesalahan jali adalah yang terjadi secara jelas, yang ada pada bentuk kata, entah itu harokat maupun huruf, berubah hurufnya, berubah harokatnya. Yang tadinya mungkinnya iyaka jadi iyaki misalkan, na'budu jadi a'budu misalkan. Jadi harokat atau huruf berubah. Orang baca Al-Quran bisa tahu ini berubah, ini di Al-Quran nggak begini gitu. Itu namanya apa? Lahan jali, kesalahan pada bentuk. Kalau lahan khafi adalah kesalahan pada cara, yang tidak mengurang tidak mengubah arti, tidak sampai mengubah arti, hanya saja mengurangi kesempurnaan daripada cara bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu lahan khafi, kesana yang samar. Contoh misalkan ada orang baca idza jaa nasrullah cuma 2 harokat. Ini salah nggak? Idza jaa nasrullah salah nggak ini? Hah? Salah nggak? Nah, kan masih ragu-ragu kan? Berarti ini khafi, samar. Yang tahu hanya yang sudah belajar tajwid atau orang yang pakar di bidang tajwid gitu. Ya salah itu, kesalahan khafi, harusnya 4 harokat. Tapi artinya berubah nggak? Nggak berubah, sama. Antum mau baca jaa 2 harokat atau jaa 4 harokat, artinya sama, datang juga. Jadi jaa 2 harokat datang, jaa 4 harokat datang, mau 6 harokat pun juga datang artinya. Jadi tidak merubah arti. Meskipun tidak sampai merubah arti, itu tetap ditegur. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, suatu ketika mendengarkan bacaan muridnya
saat sampai pada innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya, maka ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah." Enggak begini cara Rasulullah membacakannya kepada saya. Maka bagaimana caranya? Beliau pun membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Famaddah, dipanjangkan fuqara'i, bukan hanya 2 harakat. Tapi apa? 4 harakat. Nah, walaupun tadi tidak mengubah arti fuqara 2 harakat sama fuqara 4 harakat, artinya orang-orang fakir juga. Tapi tetap ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu karena bacaan Al-Qur'an enggak sembarangan, ya. Maka bagaimana dengan yang sampai merubah arti yang jali tadi? Maka tentu harus lebih utama untuk dikoreksi. Nah, terkhusus dengan surah Al-Fatihah ini, maka seorang imam ini wajib terhindar daripada lahan jali. Enggak boleh ada imam salat Al-Fatihah kok salat kemudian baca Al-Fatihah kok lahan jali, kesalahannya jelas. Ya, hurufnya digonta-ganti, harakatnya enggak jelas, ya. Maka ini menurut para ulama ada yang sampai mengatakan salatnya tidak sah. Ada yang mengatakan bahwasanya salatnya dia imam tersebut tidak sah, salat makmumnya juga tidak sah. Sebagian lagi mengatakan salatnya imam tersebut tidak sah, salat makmumnya sah. Nah, ini saking pentingnya bacaan Al-Fatihah, maka harus betul-betul diperhatikan, gitu. Jangan sampai salat kita tidak sah tanpa sadar. Nah, sehingga terkadang di dalam ilmu fikih ada yang berpendapat, ya, kalau semuanya bacaan Al-Fatihahnya itu lahan jali sampai salah misalkan, sampai betul-betul berubah hukum huruf-hurufnya, ya akhirnya mufaraqah. Ya, dia memisahkan diri, enggak lanjut salat dengan imam tersebut, karena buat apa salat lanjut-lanjut kalau tidak sah juga, gitu. Ini menurut mazhab di dalam fikih. Ala kulli hal, itu pembahasan yang detail terkait dengan fikih. Yang wajib kita ketahui adalah hendaklah kita mempelajari cara membaca Al-Fatihah ini dengan benar, apalagi kalau sampai jadi imam, ya. Dan kita semua minimal imam, ya, di keluarga kita minimal sebagai seorang laki-laki imam di keluarga, maka wajib untuk bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Nah, itulah pentingnya mempelajari Al-Fatihah secara bacaan, terlebih lagi nanti secara tafsir, secara tadabbur, itu lebih penting, sehingga kita bisa khusyuk di dalam salat kita, ya, tahu apa yang kita baca, faham, sehingga kalau salat itu mau panjang mau pendek, ya tetap khusyuk salatnya karena tahu, ya, bisa menghayati. Nah, langsung saja kita insyaallah akan memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah, ya. Baik. Antum langsung baca atau mau talqin dulu? Talqin dulu. Sudah siap ditalqin semuanya? Siap? Ucapkan la ilaha illallah. Baik. Kita bacakan, ya, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, dalam ilmu tajwid, anak kasih pengantar lagi, ya. Dalam ilmu tajwid itu, kalau kita pengen memperbagus, tajwid artinya memperbagus, ya. Pengen memperbagus bacaan Al-Quran kita, maka harus apa? Harus bisa baca Al-Quran dulu. Ibaratkan ini kan rumah nih, ya, pengen diperbagus rumahnya, itu harus ada rumahnya dulu, kan? Tayyib. Sama juga, kita pengen memperbagus bacaan Al-Quran kita, harus bisa baca Al-Quran dulu, gitu. Terkadang ada guru yang mengeluh, gitu, karena udah lama kita ajarin metode Syafi'i sampai khatam, tapi kayaknya kurang signifikan, ya. Kemudian sudah sering ditalqin dan sebagainya, tapi kok kayaknya susah banget berkembangnya. Ternyata emang santri-santrinya belum bisa baca Al-Quran, gitu. Maka ya belajar kutubus sitah dulu, ya. Iqra 1 sampai 6, kan. Jadi kutubus sitah itu jilid 1 sampai jilid 6. Sehingga ketika lancar bacaan Al-Qur'annya baru diperbagus tajwidnya. Demikian. Nah, kalau sudah lancar bacaan Al-Qur'annya, dalam mentajwidkan Al-Qur'an ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan fashahatul huruf. Fashahatul huruf ini memfasihkan huruf-huruf hijaiyah supaya kita fasih pengucapan hurufnya. Ingat, ya, tadi harus bisa baca Al-Quran dulu, ya. Bukan ujuk-ujuk langsung fashahatul huruf tanpa bisa baca Al-Quran. Baca Al-Quran dulu, artinya dia sudah bisa baca Al-Quran, ya. Udah tahu ini panjang pendek, ini tahu didengungkan dan sebagainya, ini tahu huruf apa, ini harakat apa, sudah tahu semua, gitu. Baru kemudian diperbagus. Nah, saat proses memperbagus ini tahapan pertama fashahatul huruf. Fashahatul huruf
terkait dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah, itu poin pertama. Kedua, mengenal harakat asliyah, fathah, kasrah, dhammah, cara ngucapinnya supaya sempurna. A, I, U, jangan sampai tidak sempurna. O, I, U, ya. Semuanya jadi tebal. Padahal A tipis, ya kan? I, jelaskan jangan E. Ar-Rahim, Rabbil Alamin. Benar nggak? Rabbil, kasrah. Rabbil Alamin. Na'budu, budu, jangan na'budu. Budu. Dhammah-dhammahnya jelaskan. Ini mengucapkan harakat asliyah dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, mempelajari makharijul huruf, dari mana huruf tersebut keluar. Kemudian sifatul huruf, apa saja karakter-karakternya, apakah tebal ataukah tipis, apakah mengalir suaranya ataukah tidak, apakah mengalir nafasnya atau tidak, ataukah memantul, apakah tajam atau menyebar dan sebagainya. Baru kemudian tebal dan tipis, tafkhim dan tarqiq. Nah, ini tentang fasahatul huruf. Kalau sudah fasih huruf-hurufnya, baru dirangkai huruf-huruf tersebut menjadi tahapan kedua. Ya, huruf satu bertemu huruf berikutnya nanti menimbulkan hukum-hukum bacaan. Ini tahapan kedua, ahkamut tajwid. Kalau yang pertama tadi apa? Fasahatul huruf, memfasihkan huruf. Yang kedua, ahkamut tajwid. Ya. Misalkan huruf nun itu tadinya an, in, un, tapi ketika ketemu ba jadi mim ba'di. Ketemu qaf min qabri. Ini namanya hukum-hukum bacaan. Satu huruf ketemu huruf yang lainnya, hukum-hukum bacaan. Antum mungkin kenal ada hukum nun sukun dan tanwin, ada hukum mim sukun, ada hukum nun tasydid mim tasydid, ada hukum lam sukun, lam ta'rif yang alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah itu. Kemudian ada hukum idgham mithlain, mutaqaribain, mutajanisain dan sebagainya. Hukum-hukum mat, ya, yang tadinya huruf mat ketemu dengan hamzah misalkan, atau huruf berharakat fathah ketemu alif, yang tadinya ba menjadi ba. Kemudian ba kasrah ketemu dengan ya sukun jadi bi dan sebagainya. Itu kan pertemuan huruf. Ya, alaqatul huruf, hubungan satu huruf dengan huruf yang lainnya yang akhirnya menimbulkan apa? Hukum-hukum bacaan. Ini adalah tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, ya, kalau tadi yang pertama kan huruf, yang kedua huruf-huruf dirangkai menjadi kata, kemudian kata-kata tersebut dirangkai menjadi kalimat. Ini tahapan yang ketiga. Ketika sudah menjadi kalimat harus tahu nih, titik komanya harus tahu. Jadi waqaf berhentinya harus tahu, ibtidanya mulai kembalinya juga harus tahu. Baik. Jadi jangan sampai orang dia merangkai kata padahal harusnya udah sempurna tapi nyerocos terus, nggak tahu titik komanya, ya nggak benar juga gitu. Atau orang belum selesai, ini ngomong apa nggak jelas nih. Contoh orang baca bism dengan menyebut nama, apa itu? Kayak anak tadi pagi, ya tadi pagi kenapa belum selesai ente ngomongnya gitu. Maka ini waqaf ibtida, terkait dengan waqaf ibtida. Jadi tahapan ketiga adalah tahapan waqaf ibtida, merangkai kata-kata tersebut sehingga menjadi kalimat ya. Kalimatnya jadi tahu mana titiknya, mana komanya, jadi mana wakafnya, mana kemudian mulai kembalinya. Demikian. Taib. Jadi ini harus diperhatikan ya. Dengan demikian kalau antum sudah pelajari tiga tahapan ini, insya Allah antum fasih huruf-hurufnya, hukum-hukumnya stabil dan juga berhenti serta mulai kembalinya juga paham. Jadi tahu antum yang lagi antum baca ini maknanya apa gitu. Tahu kira-kira ini tentang apa sih? Oh berhentinya di sini nih. Oh kalau ini udah selesai nih maknanya. Oh ini belum, lanjut dulu dan seterusnya. Baik. Kita lanjut lagi. Jadi perhatikan ya. Kalau belajar tajwid ya secara mendalam nanti di sini antum sudah ada rutin kan ya? Nah, setiap apa? Setiap hari. Masya Allah. Baik. Jadi antum secara rutin nanti alhamdulillah sudah difasilitasi, antum juga bisa ikut. Kemudian kita ini kan surah Al-Fatihah saja secara khusus. Ana ulang lagi. Jadi perhatikan ya. Perhatikan harokat-harokatnya ya, kemudian tebal tipisnya. Taib. Ana ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taib. A-nya tebal atau tipis? Tipis, berarti A. A. Jangan sampai ada yang a'udzu billah, tebal nih. Salah. Jangan juga berlebihan, pengen nipisin tapi berlebihan. A'udzu billah, ini berlebihan ini. Biasa saja A. Coba A. Jadi vokalnya A kan? A. Tidak berlebihan. Tebal. Atau bukanya berlebihan, fathah, berlebihan sampai A, sampai harus 3 jari misalkan. Ada mungkin antum pernah dengar kaidah ya, yang pakai 3 jari atau 2 jari itu. Kalau jari anak mungkin nggak seberapa besar, nah, kalau jari-jari yang lebih besar badannya kan gimana 3 jari gitu. Ini biasa, bukanya itu sewajarnya saja, yang penting suaranya jelas. A, au,
Dan huruf ain bedakan dengan hamzah tadi. A'u. A'u. Dhammahnya jelaskan, jangan a'u, tapi a'u. A'u. Nanti untuk level yang lebih lanjutnya, jangan sampai a'u-nya itu keluar dari hidung. Karena ain cuma dari tenggorokan bagian tengah. Jangan sampai a'u. Ini salah nih. A'u dari hidung nih. A'u. Salah. Yang betul a'u. Mau antum buka hidungnya, mau ditutup sama suaranya. A'u. Sama kan? Bukan pas ditutup ketahuan. Nah, ini salah. Ini berarti dia kecampur dengan gunnah, kecampur dengan dengung yang keluar dari al-khisum. Jelas ya? Jadi murnikan ain itu jangan keluar dari hidung. Nah, semua huruf nggak boleh keluar dari hidung kecuali dua saja, itu M sama N, mim sama nun saja. Na ninu pasti keluar dari hidung, memang dari situ makhrajnya. Ma mimu pasti keluar dari hidung. Tapi selainnya mau bata sajaha sampai mungkin a oka dan sebagainya harus dari mulut keluarnya. Mafhum ya? Baik. Kita ulangi lagi. A'u. Cara membantunya supaya keluarnya jelas dari mulut, monyongkan a'u. Dan fokus di sini, jangan dinaikkan. A'u. Jangan dinaikkan tapi a'u. Dzu. Huruf zal tipis ya, jangan dzu, jangan tebal. Dzu. A'udzu. Terkadang ada orang narik sedikit untuk menjaga ketipisan zal. Nariknya sedikit saja, jangan berlebihan. A'udzu, ini berlebihan nih. Sampai segini misalkan. Ini berlebihan. Nariknya dikit aja biasa. A'udzu. Ada yang tanpa narik sama sekali sudah bisa tipis zalnya, nggak masalah. Jadi narik itu tadi hanya wasilah supaya menipiskan zal, supaya start dari makhrajnya. Tapi kalau semuanya tanpa antum tarik sudah tipis zalnya, nggak masalah. A'udzu, dzu. Jangan sampai a'udzu, dzu. Kalau ini dzu tebal, salah. Ya betul. A'udzu, tipis. Dzu. Kalau memang supaya terjaga tipisannya tarik sedikit. Dzu. A'udzu. Za. Zi. Dzu. Startnya kan dari sini tadi kan. Dzu. Start dari makhrajnya dulu baru monyong kan? Dzu. Bukan monyong dulu baru diucapkan. Dzu, bukan kan? Taib. Sehingga untuk menjaga ketipisannya memang ditarik sedikit. Kita ulangin. A'udzu. A'udzu. Billahi. Kasrahnya jelaskan. Billahi. La tipis, jangan billahi. Billahi. Minasya. Huruf shin alirkan dan tipiskan, jangan sampai monyong. Minasya salah. Shin nggak ada kaitannya sama dua bibir. Minasya tarik. Minasya. Dan tipis ya, jangan minasya itu sho salah. Sya. Minasya. Syai. Bukan syai, jangan juga masuk hidung syai. Taib, salahnya dua, syai jadi atau syai masuk hidung. Yang betul syai. Minasyai. Toni. Nirra. Alirkan huruf ra-nya sedikit dan tebalkan. Nirra. Nah, ini getaran namanya sifat takrir. Ya, antum mungkin supaya dapat wawasan saja, at-takrir, getaran. Getarannya ini harus halus. Nah, bukan getaran yang kasar. Nirra salah. Kayak mesin itu ibaratnya ini habis diservis ini. Lembut, bukan wah, ini harus buru-buru servis ini. Jangan juga dihilangkan getarannya. Rajim salah. Rajim. Kenapa antum hilangkan itu? Nanti kalau antum hilangkan, hilang juga sifat tawasudnya. Dia punya sifat tawasud, suaranya ngalir sedikit. Harus punya sifat tawasud. Taib. Jadi nirra, coba dilatih. Cara supaya bisa halus getarannya, jangan terlalu ditekan. Kalau antum terlalu tekan, ini salah ini. Jadi dari kasar. Nirra. Bagus. Jangan juga diubah jadi huruf waw. Niwajim. Antum halus ya. Niwajim. Ternyata waw. Niwajim. Ini salah juga. Atau niwajim. Jadi kayak gha. Niwajim. Ini salah. Yang betul
R biasa, hanya saja jangan terlalu ditekan. Nirrajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan syaitan jangan monyong ya. Syaitan karena nggak ada hubungannya dengan dua bibir. Huruf-huruf tebal saat fathah maupun dhammah, saat fathah maupun sukun ya, jangan monyong karena monyong itu hanya dhammah saja. Jadi bu tu ju hanya dhammah saja. Tapi kalau fathah to bukan to syaitan. Kalau masih mantul gini syaitan to ini salah, ini kurang tepat. Karena fathah itu artinya buka saja, nggak monyong. Syaitan to. Tapi kalau antum monyong itu maksudnya bibir atas sama bibir bawah maju dua-duanya ya. Kalau bibir bawah cuman ngelipet memble gitu, afwan. Ini nggak apa-apa. Ya, itu nggak monyong namanya itu. Cuman ngelipet gini ya, to. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau to, monyong dua-duanya ini salah. Taib, syaitan. A'udzu. A-nya jelas dulu. A'udzu. Billahi. Masih ada yang bil, bukan bil, tapi bil. I, huruf I. Gimana huruf I? B-I-B. B. Billahi. Mina. Bukan mino, no, tapi mina. Minasyaitani. Nirrajim. Ada yang kok kayak monoton banget gitu nadanya. Bentar dulu, tajwid itu ya, bangunan itu yang penting bener dulu gitu ya. Pondasinya harus bener dulu gitu. Baru indah gitu. Antum mau diindah-indahin tapi bentuknya nggak jelas, orang yang lihatnya apa ini? Orang denger juga geli gitu. Alhamdulillah, panjang pendek berantakan, tebal tipis dihajar semua. Yang tahu, yang paham, geli dia. Sama juga ada orang ya arsitek lihat orang kayaknya dihias-hias rumahnya tapi nggak memenuhi standar yang seharusnya. Orang lihat nih apa ini, orang bisa bangun kayak ini tukangnya ini gitu. Sama juga ini. Jadi yang penting bener dulu. Antum kalau suara itu nanti standar tapi bacaan bener, orang tetap enak dengernya. Ya, jadi suara itu kan sudah anugerah ya. Kita suaranya begini ya sudah begini gitu kan. Tapi kalau semuanya suatu bacaan yang benar itu bisa kita usahakan gitu. Tapi kalau suara ya sudah segitu gitu. Saat gimana cara suaranya bagus itu udah anugerah dari sananya gitu. Tapi kalau gimana bacaannya benar ya belajar bisa gitu. Nah, jadi benar dulu. Yang penting benar. Bisa juga sebenarnya kita lekuk-lekukkan juga gitu. Cuman namanya belajar lempengin dulu. Ya, pertama supaya jelas, kemudian nantinya huruf-huruf mad juga keluarnya dari al-jawf. Keluarnya dari mulut, jangan dari hidung. Ini secara teori kalau antum belajar tajwid sepakat semuanya ya. Huruf-huruf mad keluar dari al-jawf. Apa itu al-jawf? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Keluarnya dari mulut kan? Secara teori tahu kan ini? Di ilmu tajwid makhraj pertama apa itu? Al-jawf. Apa tempat keluar dari apa huruf yang keluar dari situ? Huruf-huruf mad, tahu itu. Tapi saat baca mad, ar-rajim. Dari hidung itu gimana? Tadi katanya dari mulut gitu kan? Maka caranya lempengin dulu aja. Ar-rajim. Misalkan antum melengkukan juga nggak masalah. Yang penting dari al-jawf. Ar-rajim. Nah, ini salah. Kalau ar-rajim misalkan, ini benar. Kenapa? Dari makhrajnya. Mafhum ya? Kita ulangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Jadi bi kasrohnya jelaskan, baru sinnya tipis, tajam, ngalir. Bismi. Jangan bismi, ya. Jangan pula tadi nanti jadi ikhtilas. Ikhtilas itu ngegas ya. Bismillah. Antum sering dengar mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillah, ya kan? Ya betul, bismillah, nggak ada bismillah. Bismillah, nah, itu baru benar. Bismillahirrahmanirrahim, nah, itu baru benar. Taib, jadi bismi jelaskan. Bismi. Bismillahi. Hi kasrahnya jelas. Hi. Hirrahmani. Nah, kadang lagi belajar fasih-fasih hi-nya jadi hi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ini. Bismillahi biasa. Bismillahirrahmani. Nirrahim. Masih ada yang ner, bukan ner. Ner salah. Nir. Cara melatihnya panjangkan dulu supaya menjelaskan nih harakatnya udah jelas belum nih? Nir. Nirra. Nirrahim. Pokoknya kaedahnya antum ingat-ingat. Baca Quran itu seperti ngobrol biasa dalam bahasa Arab, cuman dilaguin. Gampang kan? Antum ngobrol dalam bahasa Arab, ya. Assalamualaikum, kaifal hal ya akhi, misalkan kan? Tinggal antum laguin aja. Assalamualaikum, kaifal hal ya akhi. Nggak mungkin antum baca Assalamualaikum, ya, atau Assalamualaikum masuk hidung kan? Pas baca Quran kenapa masuk hidung? Padahal pas ngomong nggak Assalamualaikum, kaifal hal ya akhi kan? Pas ngomong a'udzubik masuk hidung semua itu. Gimana? Jadi gampang sebenarnya. Kayak ngobrol biasa dari mulut jelas gitu. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tinggal apa? Tinggal dilakukan. Demikian, simple sebenarnya. Paham ya? Ini supaya nggak keluar dari hidung. Jadi pegang kaidah ini. Kayak ngobrol bahasa Arab biasa, hanya dilakukan. Sudah, selesai. Baik. Kemudian untuk Ar-Rahim ini hati-hati. Jangan sampai haknya seperti bertasydid ya. Ancang-ancangnya jangan kelamaan. Ar-Rahim. Antum kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah ini. Nir-Rahim. Salah. Nir-Rahim. Pisahkan. Rahi. Coba. Hi. Rahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Jadi bukan nirrahim. Ini ancang-ancangnya kelamaan seperti haknya bertasydid. Lanjut. Alhamdu. Alhamdu. Jadi al tipis, hamdu, dunya dhammahnya jelas. Alhamdu. Alhamdu. Lillahi. Lillahi. Rabbil. Kasrah jelas, bukan Rabbil. Rabbil. Rabbil a. Masih ingat tadi kaedahnya ain boleh masuk dari hidung nggak? Nggak boleh. Jadi jangan sampai Rabbil a salah. Rabbil a. Baik. Untuk ngatihnya nanti tutup hidung. Kalau antum masih suaranya masih getar gitu. Nah, ini salah ini. Ini salah ini ya. Rabbil a. Dibuka. Rabbil a. Nggak usah malu, teman antum nggak lihat antum. Rabbil a. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Taib. Saat ucapin nun, saat waqaf ya, saat berhenti pada nun, jangan buru-buru mingkem. Rabbil alamin. Seolah-olah antum akhiri dengan mim itu. Alamin. Kayak kayak mim terakhirnya jadi. Jadi parkirkan dulu huruf nunnya. Rabbil alamin. Tahan dulu begitu. Sampai habis. Ngalir sedikit baru antum mingkem. Taib, jangan buru-buru mingkem. Karena kalau buru-buru mingkem antum seperti mengakhiri dengan huruf mim. Hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Taib, sama ya. Rahim jangan sampai bertasydid. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki. Yau. Yau di sini fathah, kemudian waw sukun, jelaskan fathahnya dulu. Ya. Jangan sampai yau, salah. Yau. Dan wawunya monyongkan. Yau. Jangan yau, salah, bukan tapi Yau. Dan jangan masuk hidung juga. Yau, salah. Hati-hati ya. Ini sifat-sifat lain, ai atau au, jangan sampai masuk ke hidung. Jangan sampai kaifa ara'aita. Taib. Kemudian yaumi, jangan yaumi. Ad-din. Huruf dal jangan ada hamesnya, jangan ada kuahnya. Ad-di. Ini hames namanya ya. Enggak ada itunya, enggak ada hamesnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasrahnya jelaskan dulu. Baru kemudian ya-nya bertasydid. Ini ya-nya bedakan dengan ya mat ya. Bedakan dengan ya panjang, yang beda dengan yang sekarang ya tasydid makhrajnya di tengah lidah. Kalau tadi yang mat itu makhrajnya di al-jawf, rongga mulut. Baik, bedakan. Bukan iyyaka, tapi apa? Ditekan, ada nabr. Ditekan sedikit suaranya, yang ditekan ya-nya bukan i-nya, bukan iyyaka na'budu wa iya, bukan i-nya. Tapi iya, ya-nya yang ditekan. Iya. Meskipun ditekan, tetap dia ngalir suaranya, kayaknya sifat rokhawah. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka jangan. Karena antum kalau hilangkan aliran suaranya jadi syiddah dia. Harusnya apa? Rokhawah, suaranya ngalir. Kita ulangin. Iyyaka na'budu. Nah, ini ngalir sedikit, tawassut. Kalau ngalir banyak namanya rokhawah, ngalir sedikit namanya tawassut. Taib na'budu. Dan jangan juga terlalu tekan. Na'budu, enggak enak suaranya. Na'budu. Biasa saja lunakkan sedikit. Na'budu. Na'budu. Budu. Jangan budu. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi. Kasrah jelas. Ihdi. Dan hak punya sifat rokhawah juga, alirkan. Ihdi. Ihdina. Na tipis. Na. Bukan no. Kenapa kalau nausi salah, salah. Nausi. Cara melatihnya, panjangkan dulu nanya. Nasi. Yang tebal cuman si. Baik. Nasi. Jangan juga udah tipis bagus-bagus, pas mau ujung tebal juga. Nasi. Salah juga. Nasi. Huruf shad, perhatikan huruf shad, mungkin sebagian ada yang kesusahan. Jadinya kayak gimana sui itu ya? Nasui. Sui. Bukan sui. Ini tebal, caranya ngangkat pangkal lidah. Sui. Bukan monyongnya dua bibir, sui bukan ya, tapi sui. Sui. So. Sui. Kok bisa tebal begitu? Caranya angkat pangkal lidahnya. Sui. Pangkal lidah ada lidah paling belakang. Diangkat kan? So, itu kan tebal. Sehingga yang menjadikan tebal adalah terangkatnya pangkal lidah. Sui. Dan kasrahnya jelaskan. Sui.
Jangan sampai soi. Ini soi salah. Soi. Kemudian juga yang sering terjadi shotnya ini jadi nyebar suaranya. Ihdinas syirata. Ini shot sama shin nikah jadinya sui. Yuqimuna sholata ini biasa. Asholah ya kan? Yang betul tajam dia. Shotnya itu tajam. Tajam seperti sin kan? Asa. Coba. Ini tajamnya suara namanya sifat sofir. Antum ingat-ingat tuh. Sofir itu artinya tajamnya suara. Tajamnya suara. Hurufnya 3 apa saja? Shad, zai dan sin. Ini tajam semua suaranya. Coba sa. Ya kan? S. Ya kan tajam kan? Sebagian ada susahan juga ngucapin S. Ya, dia bilang teh gitu kan. Tumbas teh gitu. Ya, pernah dengar gak? Itu sinnya. Sin yang harusnya tajam nyebar dia. Padahal yang nyebar ini punyanya tafasyinya ini adalah punyanya shin. Ya, harusnya S, is, us. Ya enggak? Tajam. Namanya sifat apa ini? Shafir. Coba ulangin. As, is, us. Tajam ya. Za. Azza. Jadi bukan azza, ya kan? Azza. Izzi. Uzzu. Sama juga dengan shot, hanya bedanya shot tebal ya. Also. Nah, tebal nih, apa tajam nih? So. Bukan sho. Ini nyebar nih punyanya shin ini, ya. Jadi yang nyebar tadi punyanya siapa? Shin. Kalau sin sama shot tajam. Tajam ya, tapi gemuk, ya. Soi. Kalau antum mau pancing dengan tajamnya dulu boleh. Soi. So. Ya. Also. Ilsoi. Nasoi. Masih ada yang punyanya shin mas. Ya. Nasoi. Baik. Susah banget saat ya. Biasa namanya juga mungkin udah lama nggak latihan kan. Ya. Kayak teorinya paham gitu, tapi pas praktek susah gitu. Ya wajar, itu biasa. Udah nggak sinkron antara pikiran kita dengan mulutnya gitu, sama lidahnya udah berat karena jarang olahraga kan, olahraga anggota pengucapan maksudnya. Sama juga kita, anak tahu nih goceknya sebenarnya kanan kiri udah tahu, cuman udah gak sinkron sama badannya kan. Lama nggak olahraga. Sama antum juga kalau berat susah banget ini ngaji ya. Karena apa? Udah lama itu nggak dilatih gitu. Kalau dilatih lagi ya lentur lagi insyaallah. Baik. Kita ulangin. Ihdinas sirata. Tol. Lamnya tipis. Bukan tol. Jadi tebal salah. Tol. Tipiskan. Tol. Mus. Jadi setelah monyong munya baru s-nya balik lagi supaya terjaga ketipisan sinnya. Musta. Jangan sampai nyebar sinnya. Tajam. Musta. Kita pelan-pelan. Ya kan? Di sini kan? Antum ucapin itu di sini atau di sini? S-nya di sini kan? Jadi bukan mustaqim, bukan. Tapi Coba tarik. Musta. Nah, begitu ya. Musta. Nah, sehingga sinnya tajam, tipis, ya enggak? Kalau kayak sod jadinya. Salah. Musta. Dan dia salah. Toqim salah. Apalagi toqoi sampai qoi begitu salah. Qi-nya biasa saja. Dia tebal tapi tingkatannya paling bawah. Qi. Enggak sampai qoi tapi qi. Tetap sangkutkan, jangan sampai mustaqi kayak kaf. Mustaqi ki kaf salah. Qi sangkutkan. Mustaqim. Qal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina
Sekali lagi jangan sampai shi salah. Si. Tajam dulu, cari tajamnya dulu. Si. Cari tajamnya dulu, jangan nyebar. Ini nyebar nih. Jangan buru-buru ngucapin shi, tapi apa? Cari tajamnya dulu. Si. Nah, kalau dapat tajamnya mudah insyaallah. Si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim. Jangan 'alaihim. 'Alaihim. Kasrah, jelaskan. 'Alaihim. Ghairil. Jangan sampai gha tapi gho. Ghairil. Maghdubi. Ma-nya tipis dulu. Ma. Jangan mau salah. Maghdubi. Alaihim. Wala. La tipis kan? Jangan sampai walad. Lo salah. La. Waladdo. Cara ngelatihnya panjangkan dulu lanya. Laddo. Jadi bukan walad. Ghairil maghdubi alaihim walad. Salah. Waladdo. Tayyib, tipiskan lanya. Waladdo. Harus dapat lamnya tipis dulu. Waladdo. Dibuka biasa. La. Waladdo. Masih ada walad. Lo enggak ada ni. Lo enggak ada. Yang betul la. Waladdo. Waladdallin. Lam tasydid itu ada dua huruf, lam sukun sama lam kasrah. Jadi jangan sampai seperti hilang, seperti cuma satu huruf. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Loh, mana lam satu lagi gitu ya. Maka perlu nabar juga di sini, ditekan. Lam tasydidnya tekan sedikit, tekan, baru kemudian baru li. Waladdallin. Lin, jangan panjang-panjang, jangan seperti nun tasydid. Waladdallin, ini salah. Waladdallin, ulangin. Jahit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fikum. Ada mau baca? Fadhal. Silakan. Yang mau baca, mau ditunjuk atau mau angkat tangan? Kita tunjuk aja ya. Tayyib. Bapak yang paling sepuh di belakang, afwan. Ada dua yang paling sepuh, yang peci putih dulu. Nah. Yang paling sepuh enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Tapi Al-Fatihah hafal kan insyaallah? Ya, enggak masalah. Sama, ana juga masih belajar Iqra. Sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masyaallah, bagus. Yang pertama minash. Nah, nirrajim. Nah, udah, ulangin. A'udzu. Ingat ya, shinnya sama ra-nya tasydid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lebih bagus kan dari tadi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Tinggal sekarang ha-nya dilatih. Coba huruf ha. Ha itu kayak kita habis minum tapi sekarang nggak boleh. Biasanya kan kita gitu kan? Itu huruf ha itu. Itu kan? Nah, itu ha itu. Baik, jadi dilatih coba.
roh, Nah, bukan roh. Roh itu hak biasa. Roh itu huruf ha. Bedanya roh itu di bawah, roh naikin. Roh coba. Nah, roh roh, hi, hi, rahim, rohim, rahman, rohman, rahim. rohim. Jayid, ulangin bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, lebih bagus. Nanti dilatih ya hak ya. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Tayyib, enggak apa-apa. Rabbil a, sekarang latih coba. A. A, a, Seperti kita mau muntah, tapi jangan muntah beneran ya. Itu dia di sini gitu, atau dicekik nih. Tayyib. Kalau a kan di sini biasa ya. A. Kalau a itu naik sedikit. Rabbil a. Rabbil a, A. a. Nah, itu lebih bagus. Ulangin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Lanjut. Ar-Rahmanir Nah, Rahim. ini lebih bagus. Enggak apa-apa. Lanjut. Maliki Nah, jangan terlalu panjang. yaum- Jangan terlalu panjang, 2 harakat saja. Maliki 2 harakat, jangan maliki kepanjangan. Maliki yaumiddin. Dalnya ditasydid. Middin. Middin. Ah, ulangi. Alhamdulillah. Maliki, langsung maliki saja apa? Maliki yaumiddin. Tayyib. Cuma nanti hamisnya dilangin ya, jangan middin. Ini udah ketahuan pasti dari Jawa kita ini, Pak. Iya kan? Iya betul. Nah, dadi itu sido ora dadi piye gitu kan. Ada hamasnya itu dalnya itu. Ya gak apa-apa, tinggal dihilangin aja. Maliki yaumiddin. Sama saya juga jadi Jawa. Maliki yaumiddin. Nah, itu lebih bagus. Lanjut. Iya. Iya Iya, ya-nya ditekan. Iya karena budu wa iya karena stain. Nah, sekarang dikit lagi ya-nya 2 kali ini ditahan sedikit. Iya, coba. Iya Nah, kayak gitu. Wa iya. wa iya. Nah, ulangin. Iya karena budu wa iya karena stain. Bagus. Tinggal huruf-huruf al-halqnya ini yang agak berat nanti. Ha, ain. Enggak apa-apa, lanjut dulu. Ihdina siratal mustaqim. Tol temponya Tol. dipelanin dulu. Tol musna. Tol alirkan dikit dulu. Mustaqim. Ulangin. Ihdina. Ihdina siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tol mustaqim. Temponya. Ihdina siratal Itu mustaqim. lebih bagus. Lanjut. Sirata. Siratal ladina an'amta alaihim. Alaihim. Jangan alaihim. Jangan panjangin ya. Alaihim. Ya. Ulangin. Sirata. Siratal ladina an'amta alaihim. Jayid. Khairil Bukan ho. Gho. Kho. Gho. Gho. Kho. Bukan kho. Gho. Kho. Gho. Kho. Itu masih ke kho. Jadi agak turun dikit. Kalau kho itu agak atas dikit, maka antum turunkan dikit. Gho. Kho. Seperti GHO. 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 Kho. Kho. Tayyib. Kho. Agak turun dikit. Kho. Gho. Kho. Gho. Kho. Itu kho. Gho. Kho. Turun dikit. Gho. Kho. Tayyib, segitu dulu, nggak apa-apa. Daripada kho. Ghairil. Khairil Nah, ini nggak masalah. Karena kalau antum ganti dengan kho, artinya bahaya. Khairil maghdub, sebaik-baik orang yang dimurkai. Ghairil itu bukan, tapi kalau khair, sebaik-baik. Khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Khairil maghdub, sebaik-baik orang yang dimurkai kan, jadi lain artinya kan. Jadi mending jadi khair, jadi
Ghairil, agak gimana tadi? Pokoknya agak gitu mending daripada khairil. Ghairil coba. Ghairil. Nah, itu aja nggak apa-apa. Itu dulu. Ghairil maktubi alaihim. Jangan putus. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Antum tarik napas dulu karena agak panjang nih. Ya. Ghairil maktubi alaihim waladdallin. Baik. Lamnya sekarang ditekan coba. Waladdallin. Waladdall. Panjangin dulu. Waladdallin. Waladdallin. Nah, sekali lagi ghairil maghdubi. Ghairil maktubi alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Berapa usianya, Pak? 60. 60 pas. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak sampingnya mau baca 70. 7. Satu lagi kayaknya, satu 60 juga, Pak. Apa? 45, 47. Serius? 47? Masya Allah. Apa nih? Taib, silakan Pak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, iya benar masih muda suaranya. Bagus. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jayid, bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tayyib. Maliki yaumiddin. Hati-hati jangan masuk hidung ya, jangan yaumiddin. Yaumiddin. Sekali lagi, maliki. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati ainnya agak lunakkan. Ta'in, pisahkan ta'in, jangan ta'in. Ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal Ro tebalkan. Ro tebalkan ronya. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Siratal. Nah, lagi ro. Ro tebalkan. Ro jangan ra kurang tebal. Ro tebalkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jayid. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Masya Allah, mantap. Tinggal nanti ada huruf-huruf yang masih masuk hidung ya, ain dan sebagainya. Nggak apa-apa, dilatih. Dan itu terus terang, anak nggak koreksi semuanya ya. Kalau koreksi semuanya nggak selesai nanti. Pokoknya yang paling urgent aja. Ya, kalau yang masih ya kurang sempurna itu bukan salah, tapi kurang sempurna. Ya itu nanti bisa berjalannya waktu. Harus antum sering-sering belajar. Taib, coba satu lagi yang paling bagus bacanya di antara antum nih, selain ustadznya. Atau ini ngumpanin ownernya. Taib. Siapa mau baca? Fadal. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب Jangan العالمين. hiram, jangan dibawa ke sini. Hirabbil, fokus di sini. Hirabbil, jangan hiram. Nah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kata ra ketemu dengan ba itu emang rawan ya untuk keluar dari al-khayshum. Jadi Rabbana, Rabbi, Rabbuna, ini hati-hati, jangan Rabbana, Rabbana, Rabbi, hi Rabbi. Antum bisa tutup hidung untuk memastikan keluarnya dari mulut. Lanjut. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas siratal Kasrahnya jelaskan dikit. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf dhannya waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, nanti tinggal di dhad itu istitolahnya sama rakhawanya harus bagus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini rakhawah sekaligus istitolah. Ada aktivitas di situ. Waladdallin. Demikian. Barakallahu fikum. Masyaallah. Siapa tadi namanya? Fauzan. Syekh Fauzan? Kalau Syekh Fauzan anak udah suka benar. Syekh Salih Al-Fauzan. Baik. Cukup insyaallah, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Tafadhal. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Puasa semua insyaallah? Alhamdulillah. Soalnya lemes kayak orang puasa. Baik, alhamdulillah ya, semoga Allah berkahi kita semuanya, khususnya antum juga, di mana di bulan Ramadan Masya Allah dalam kondisi berpuasa masih berjuang menjalani kewajiban sebagai seorang kepala keluarga, yaitu mencari nafkah. Ini pun juga insya Allah berpahala di sisi Allah. Jadi seorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah demi keluarganya, ini juga merupakan sebab yang memberatkan timbangan kebaikan kita, karena itu berpahala, itu kewajiban, suatu kewajiban kalau dilaksanakan dapat pahala gitu. Laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarganya. Maka orang antum kerja terus gitu, iya ibadah ini gitu. Kerja ibadah terus, lembur terus gitu, ibadah, makin banyak lemburnya makin banyak ya kan ibadahnya. Tapi jangan sampai lupa ke majelis ilmu gitu. Alhamdulillah sini kerja juga gitu, ada majelis ilmu juga gitu, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ya bersyukur. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.